Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Febrianti Amelia dengan NIM 031122220022. Di sini saya akan saya di sini akan menjelaskan secara garis besarnya tentang mekanisme dan struktur pasar perspektif syariah. Menurut ilmu ekonomi kapitalis, pasar sangat berperan dalam sistem pergerakan perekonomian dan sistem ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Menurut konsep ekonomi kapitalis, pasar yang paling baik adalah pasar bebas tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Islam dan sistem pasar. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Harga dan pasar persaingan sempurna. Di sini tuh ada perdagangan aktivitas umum di pasar. Ada dua, harga pasar persaingan sempurna dan ada pasar yang tidak sempurna. Harga pasar persaingan sempurna pada pasar Islami. Konsep pasar Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Dan yang kedua ada pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun. Ibnu Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada 4 situasi dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas. Yang kedua terjadi kasus monopoli atau penimbunan. Yang ketiga ada terjadinya pendistribusian pada satu penjualan saja. Dan yang terakhir ada para pedagang melakukan transaksi di antara mereka sendiri dengan harga di bawah harga pasar. Kebebasan ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam adalah yang meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan atau kebebasan yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban. Setiap orang dihisab secara individu. Tidak ada konsep dosa turunan dan mempertanggungjawabkan kesalahan atau orang lain. Yang ketiga, tidak ada perantaraan dalam hubungan langsung dengan Allah. Setiap individu berhak untuk berpedoman langsung dengan sumber-sumber hukum, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Islam sudah sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Peranan pasar dalam distribusi barang dan jasa, peran pasar dalam efisiensi produksi, peran pasar dalam distribusi pendapatan. Adapun pengawasan pasar di sini ada fungsi al-hisbah sebagai pengawas pasar secara umum. Yang kedua ada mengorganisir pasar agar berfungsi sebagai solusi permasalahan ekonomi. Yang ketiga menjamin instrumen harga barang dan jasa. Yang keempat ada melakukan pengawasan produk yang masuk ke pasar. Mengupayakan agar informasi dapat terdistribusi dengan baik kepada para penjual dan juga para pembeli. Dan yang terakhir ada menjamin tidak ada perilaku monopolistik pada pelaku pasar, mengupayakan perilaku moral Islami meliputi kejujuran, amanah dan juga toleransi. Adapun mekanisme dalam perspektif sejarah Islam. Yang pertama ada masa Rasulullah. Ada aturan Rasulullah agar persaingan yang berkeadilan di Madinah dapat tercapai, melarang talaki rukban. Talaki rukban itu ialah contoh, lebih ke contoh ya, bukan itu. Misal ada seorang penjual ingin menjual barangnya ke pasar tapi dipegat atau dihalangi sama orang iseng dengan berbicara bahwa harga di pasar turun, jadi jual aja ke saya. Harganya sama kok sama di pasar, itu juga disebut dengan talaki rukban. Melarang itu ya, karena itu adalah perbuatan tidak baik. Dan larangan mengurangi timbangan, larangan menyembunyikan cacat barang. Itu salah satu ketidakjujuran ya. Ada masa Khulafaur Rasyidin. Secara umum, kebijakan ekonomi yang diambil adalah meneruskan kebijakan Rasulullah. Abu Bakar kewajiban membayar zakat, sedangkan Umar kebijakan impor gandum dari Mesir. Utsman dikenal sebagai pengusaha dengan kejujuran dan kesolehannya. Ali bin Abi Thalib melanjutkan kebijakan para pendahulunya. Begitu.
Keterlibatan pemerintah dalam pasar. Ekonomi Islam memandang pemerintah sebagai satu kesatuan dengan unit ekonomi yang permanen dan stabil. Pemerintah bertindak sebagai perencana, supervisor, produsen, sekaligus konsumen, produsen dan juga konsumen. Pemerintah menetapkan dirinya sebagai perencanaan dan pengorganisasiannya. Jaminan sosial didasarkan pada balasan pertanggungjawaban dan tuntunan masyarakat atas pendapatan pemerintah. Fungsi supervisi dan pengawasan pemerintah melalui dua mekanisme pasar. Kesungguhan dalam mewujudkan tujuan negara, controlling dilakukan oleh lembaga independen yaitu Al-Hisbah. Adapun struktur pasar ekonomi, ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna lebih mendekati struktur pasar Islami. Bukti kedekatannya antara lain bebas keluar masuk pasar, harga ditentukan oleh pasar, perfect information. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana banyak penjual atau banyak pembeli sehingga harga dapat ditentukan oleh salah satu pihak. Contoh yang paling sering kita lihat adalah monopolistik, yaitu dalam pasar hanya ada satu penjual dan hampir tidak mempunyai pesaing sehingga monopolis leluasa menguasai pasar. Monopoli dan ikhtikar. Monopoli adalah membatasi produksi dan menahan barang dari pertukaran di pasar sehingga harganya naik. Dalam Islam disebut ikhtikar, yaitu mengumpulkan sesuatu dan menahan sehingga harganya naik lalu menjualnya dengan harga tinggi. Yang kedua ada indikasi ikhtikar. Objek penimbunan merupakan barang kebutuhan masyarakat, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan di atas rata-rata atau di atas kenormalannya gitu. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak enak atau ada yang tidak dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.